Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin, 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 amin. Ya, ini kenapa yang di bawah ini nggak muncul? Coba saya refresh dulu. Ya. Semakin hadir kok, mantap. Mbak Heni Astuti sebelah kita. Sebelah di mana tuh? Ya, oke, pagi semuanya. Welcome back on BBKT. Belajar bareng, Koko Tony. Ya, hari ini kita mau belajar apa, teman-teman? Next time tuh kalau minggu depan mau belajar apa ya? Oh, minggu depan mah pasti belajar produk baru ya. Tapi nggak tahu saya udah punya kapasitasnya belum bahas produk baru ya. Nah, kita hari ini pagi Bogor hadir, mantap. Hmm. Kita hari ini kita pengen belajar ini ya. Salah satu hal yang paling penting ketika kita mau menjadi seorang yang berhasil dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita memiliki memberikan nilai yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang tuh orang nggak berhasil atau misalkan hidupnya tuh kok kayaknya gitu-gitu aja, kayak nggak ngangkat gitu ya. Itu ya bukan karena itu sih sebenarnya, bukan karena nggak ada kesempatan, tapi dianya yang nggak berani ketika kesempatan itu hadir. Bukan hadir Pak Tony, selamat pagi Bu Evrina, halo Mbak Yel. Yogyakarta hadir, mantul, Bantul, mantul, Bantul. Bogor hadir, ya. Pagi Pak Farzan. Oke, jadi hari ini saya mau sharing teman-teman. Salah satu materi saya yang udah cukup lama saya tidak bawakan ya, tapi ini sangat penting banget agar kita bisa mendapatkan kesuksesan di bisnis MCI khususnya. Nah, bagi teman-teman itu kalau misalkan kita sadari juga ya, tanggal 16 nanti kita bakal ada grand launching kan produk baru kita. Nah, ini akan menjadi sebuah momentum teman-teman. Ya, akan menjadi sebuah momentum yang bisa membuat Anda dan saya, kita semua ya, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kehilangan momentumnya, segera siapkan waktu sama leader Anda untuk apa? Untuk yang namanya jadwal grup meeting setelah tanggal 16 dong gitu. Ya, minta jadwal grup meeting sama leader elit Anda atau leader crown Anda untuk bikin grup meeting bersama dengan Anda untuk Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk MCI yang terbaru nanti gitu. Ya, mungkin sebenarnya kisi-kisi udah mungkin pastilah udah bocor-bocor halus lah ya. Tapi it's okay, it's fine. Yang penting adalah langkah MCI dalam mengakuisisi teman kita ini, ya, mengakuisisi produk baru kita ini adalah untuk membantu teman-teman bisa mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik dan dari segi kesehatan maupun dari segi finansial. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewatan momentumnya. Karena kalau sampai kelewatan, rugi ya, rugi, rugi, igi. Oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi kita akan ngobrol aja hari ini. Sidoarjo hadir kok, mantap. Hai Buyo, Rini Andriani hadir, Jos. Ya, oke. Apa yang kita bahas hari ini, Kak Tony? Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya ini. Ya, bentar, 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 bentar. Back, mana back? Bentar, guys. Bentar ya, teman-teman ya. Ini kemarin karena saya ada setting-setting sedikit, jadinya agak gimana gitu. Oke, bentar. Slideshow-nya monitor satu. Oke. Ini kita share screen dulu. Bentar, guys. Nah, kita akan bahas ini, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita pengen bahas tentang BBKT hari ini kita akan belajar tentang seberapa pantas diri kita. Ya, seberapa pantas diri kita untuk sukses, seberapa pantas diri kita untuk berhasil. Masa iya sih ada di antara Anda yang hari ini berpikir, saya nggak pantas kok Tony untuk sukses. Nah, coba ketik di kolom komentar. Apakah Anda pantas untuk mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini?
Kalau Anda merasa Anda pantas, tulis di kolom komentar, ya, saya pantas. Tulis, ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan sampai masih berkata saya tidak pantas, waduh, Anda tidak akan pernah berhasil. Tapi teman-teman silakan tulis, ya, saya pantas jika Anda merasa Anda pantas untuk berhasil. Dan saya akan tambahkan lagi bukti-buktinya dan fakta-faktanya yang Anda akan ketahui nanti. Gitu. Yuk, ditulis teman-teman di kolom komentar. Ya, ya, saya pantas. Oke, saya sambil lanjut ya. Jadi, kalau misalkan kita bertanya teman-teman, pemenang itu dilahirkan atau gimana? Ada satu kutipan kayak gini nih. We are not born as a loser. We are born as a winner. Kita tidak dilahirkan sebagai seorang yang pecundang, tapi kita dilahirkan sebagai seorang yang pemenang katanya. Bener gak nih? Apakah benar kita dilahirkan sebagai seorang pemenang? Apakah benar kita tidak dilahirkan sebagai seorang pecundang? Nah, kalau memang kita bukan seorang pecundang, kenapa masih banyak orang yang merasa diri sebagai seorang pecundang, yang merasa tidak pantas untuk berhasil? Aku mah nggak bisa, aku mah begini, aku mah begitu. Ya, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Rugi bandar. Ya, nanti kalau rugi bandarnya ditangkap yang yang nyebolin. Nggak nyambung situ ya. Intinya adalah apa teman-teman? Intinya, setiap kita, orang-orang percaya bahwa kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Ya, meskipun sebenarnya saat ini tidak 100% benar juga teman-teman. Karena ternyata kita memang tidak dilahirkan sebagai seorang pecundang. Ya, Anda dan saya, kita semua tidak terlahir sebagai seorang pecundang. Tetapi ternyata kita juga tidak terlahir sebagai seorang pemenang, teman-teman. Ya, you and I, saya dan Anda, itu kita ternyata tidak dilahirkan oleh sebagai seorang pemenang. Tapi ternyata kita dilahirkan sebagai seorang pemilih. We are chooser. We are born as a chooser. Dan kita yang memilih, teman-teman, meskipun saat itu mungkin kita tidak sadar, atau sebenarnya kita sudah sadar, cuman kita kagak sadar sekarang, kita memilih untuk dilahirkan. Maksudnya apa kok Tony? Maksudnya gini, teman-teman ya. Ketika mungkin teman-teman ingat, ketika saat itu malam itu atau siang itu atau pagi itu ya, ayah Anda dan ibu Anda, ayah saya dan ibu saya, mereka berhubungan badan. Ini karena di di BPKT harusnya nggak ada anak kecil ya. Berhubungan badan, ya. Ketika berhubungan badan, apa yang terjadi teman-teman? Begitu set 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 set, ceret, ceret, ceret. Udah mah gitu kan? Ya mah udah gitu. Wah itu butuh produk MC yang baru tuh ya. Kita itu adalah satu dari 350 juta sperma yang dikeluarkan oleh ayah kita, teman-teman. Satu di antara 350 juta. Artinya kita memiliki ketika kita waktu itu baru masuk ke dunia, kita itu datang bersama dengan 349 juta 999 sperma lainnya, ya. Dan kenapa akhirnya kita yang berhasil masuk ke dalam sel indung telur dari tubuh kita, dari ibu kita? Kenapa kita? Padahal, teman-teman, 350 juta tuh nggak sedikit loh. Penduduk Indonesia itu 270 juta jiwa. Dan kita bisa menyadari bahwa setiap hari kita jalan keluar, itu kita ketemu dengan manusia. Ya, artinya ketika kita di dalam situ, di dalam liang rahim ibu kita, itu banyak sekali orang, banyak sekali calon orang yang numpuk di situ, teman-teman. Bener nggak? Kita terbesar, kita tersebar di antara kota-kota aja, itu banyak banget. Kita tetap melihat sibuk. Sat, gaskan kok. Iya, gaskan. Ya, kalau kecepatan ED atau DE nanti butuh produk MCI yang baru ya. Nah, nantilah tanggal 16. Itu akan membantu menyempurnakan hubungan Anda. Cakep. Balik lagi. Artinya, ketika teman-teman, ketika kita lagi cus keluarkan, wah, pokoknya kita udah dikasih instruksi lah di sebelum keluar kan udah ada instrukturnya. Pokoknya nanti kalian begitu keluar, kalian langsung berenang ke dalam, ya. Kalian cari eh, sel telur, kalian masuk ke dalam, gitu. Maka kalian akan lahir di bumi, di dunia, katanya. Kata instruktur kita gitu ya waktu itu ya. Ya pas kita keluar, jebret 349 juta 999
1.999 calon manusia lainnya itu ada di depan kita, ada di belakang kita, ada yang lagi ngopi di kafe, ada yang lagi main kartu, ada yang lagi rebahan, ada lagi main PUBG, manggil-manggil kita, weh sini sini, yuk nongkrong sini, gitu kan. Tapi kenapa akhirnya kita bisa lahir? Kenapa akhirnya Anda yang lahir? Mungkin saat itu Anda pikir, udah tahu disuruh berenang ke sel telur, lu malah main apa? Lu malah main game di situ. Enggak, gue berenang aja. Teman-teman, dari saat kita keluar di dunia ini, kita itu sudah dihadapkan dengan pilihan. Apa kita kita mau terus berenang, ataukah kita ingin akhirnya kemudian bersama dengan saudara-saudara sepupu, saudara-saudara kandung kita yang lainnya, baik itu nongkrong, mungkin ngopi, ngafe, ada saudara-saudara kita calon-calon calon-calon manusia itu lagi ngerumpi, lagi ngegibah, ya. Tapi kita adalah calon manusia saat itu yang kemudian memilih untuk terus berenang, berjumpa dengan sang indung telur. Dan ketika kita teman-teman udah ketemu dengan sel telur, apakah langsung bisa masuk? Ternyata enggak. Ternyata keras katanya lapisannya. Sehingga apa? Harus membenturkan diri, harus mencoba untuk masuk nerobos. Ya. Dan ketika nerobos itu pasti susah. Banyak yang menyerah. Banyak yang menyerah teman-teman. Banyak yang tidak setengah, banyak yang tidak seriusnya itu untuk nerobos si sel telur. Tapi kita yang memilih untuk terus fight. Bahkan dari awal kita masuk ke dunia ini teman-teman, sebelum kita dilahirkan, kita fight. Kita fight untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam sang sel indung telur. Dan akhirnya kita berhasil masuk, dan 9 bulan kemudian, kita lahir. Dan sekian puluh tahun kemudian, 43 tahun kemudian, orangnya bentuknya seperti ini. Dan seperti Anda, berapapun usia Anda hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semua yang memilih untuk terus maju. Ya, teman-teman ya. Jadi, dari awal manusia, salah satu perbedaan antara manusia dan binatang adalah apa? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling luar biasa, dan diberikan kemampuan untuk apa? Untuk memilih. Dari kita ada di dunia, sudah dapat pilihan, kita memilih. Ya, ya seperti itu. Ya teman-teman ya, kita lanjut. Jadi, we are not born as a winner, we are not born as a loser, we are born as a chooser. Dan kita memilih untuk hebat. Ya. Nah, terus apakah setiap orang berhak untuk sukses, Kak Tony? Gimana? Menurut teman-teman, apakah setiap orang berhak untuk sukses? Yuk, apakah setiap orang berhak untuk sukses? Ketik di kolom komentar dong. Kalau Anda jawab tidak setiap orang berhak untuk sukses kok. Lalu apakah Anda berhak? Kalau Anda mengatakan bahwa tidak setiap orang berhak untuk sukses dan Anda mengatakan Anda berhak, lalu mengapa orang lain tidak berhak untuk sukses seperti Anda? Mengapa hanya Anda? Mengapa bukan orang lain? Atau mengapa hanya orang lain yang berhak untuk sukses? Mengapa bukan Anda? Pernah gak berpikir seperti itu? Kenapa ada orang yang income-nya puluhan juta bahkan ratusan juta? Kenapa aku tidak? Kenapa ada orang yang income-nya nggak nyampe UMR? Kenapa mereka tidak berhak untuk mendapatkan lebih di atas UMR? Ya pertanyaannya kan balik lagi ke diri sendiri teman-teman. We are born as a chooser. Kita terlahir untuk memilih. Ya, ini ada satu kisah teman-teman ya, cerita tentang seorang abang tukang balon. Ya, abang tukang balon ya, saya nggak tahu kalau yang teman-teman yang udah tinggal di klaster masih ada gak kayak gini-gini ya. Tapi intinya adalah apa? Abang tukang balon ini lewat di jalan-jalan ya kan, terus kemudian dia masuk ke pemukiman-pemukiman warga ya, ke daerah-daerah yang padat penduduk. Dia lewat. Nah, ketika waktu itu sore-sore dia lewat di sebuah gang, di sebuah jalan teman-teman ya, di mana banyak rame anak-anak kecil yang sedang bermain. Dia pencet tuh Dia punya
dia punya apa namanya tukang balon nggak mungkin ya dia jalan sendiri-sendiri diam-diam gitu kan. Pasti ada bunyi klakson. Cuman kayaknya nggak kedengeran ke Jun. Dia bunyiin teman-teman trompetnya dia, totet totet, balon balon gitu kan. Nah ini namanya kalau orang dagang itu mesti berisik ya teman-teman ya. Kalau nggak berisik orang nggak tahu. Nah ketika dia bilang balon 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 gitu kan. Anak-anak yang tadinya lagi main ngeliat abang balon, bang mau beli balon bang mau beli balon bang. Oh iya boleh boleh. Ada yang mau warna apa? Aku mau beli warna merah bang. Oke, sus. Diisi balonnya, diisi helium biar balon bisa terbang, dikasih balonnya, abangnya terima duitnya, ya kan? Ada yang bilang lagi, bang, aku mau yang warna biru bang. Oke, dibikin balon warna biru dikasih, dibikin ada yang minta warna kuning dikasih, ada yang mau minta warna hijau dikasih, ada yang mau minta warna putih dikasih. Nah, ketika semua anak-anak udah dikasih, ada seorang anak kecil, teman-teman, menatap si abang tukang balon, belum belum menentukan dia mau balon warna apa, ya. Si anak kecilnya si orang abang belutnya bertanya, adek mau warna apa? Gitu. Ada yang nanya bangnya, emang semua warna bisa terbang bang? Oh bisa, gitu ya. Adek maunya warna apa? Masa sih bang? Emang kalau warnanya hitam gelap tetap bisa terbang? Tuh, si adek ini mungkin punya pengalaman kali ya. Diceritain kalau misalkan kalau warna putih itu warna yang suci, hitam itu gelap, gitu kan? Terus abangnya bilang gini, oh bisa dong adek. Balon itu hanya hanya kulitnya aja. Ya, semua balon itu bisa terbang. Asalkan isinya diisi dengan helium. Ini abang pakai helium dek. Jadi balonnya bisa terbang. Oh jadi semua balon warna apapun bisa terbang bang? Bisa terbang. Akhirnya adanya pilih warna apa teman-teman? Adanya pilih warna kuning ya. Dia nggak milih warna hitam juga ternyata. Cuma penasaran doang ya. Akhirnya adanya pilih warna kuning dan dia terbang. Dia main balon terbangnya. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil teman-teman dari kisah itu? Artinya, apapun bentukan kita, apapun latar belakang kita, asalkan kita diisi dengan isi yang tepat, seperti si balon tadi, diisi dengan helium, semua balon pasti akan terbang. Kalau balonnya hanya dikasih udara ditiup-tiup, tidak akan bisa terbang kecuali cuma bisa ngambang sebentar doang. Ya, tapi kalau isinya semuanya helium, pasti bisa terbang. Sama halnya kita di bisnis teman-teman. Ya, apapun latar belakang Anda, apapun latar belakang saya, apapun latar belakang kita, selama kita diisi dengan pengetahuan yang sama, yang dimiliki oleh Pak Wendy, Pak Hendy, Pak Yohanes, dan leader-leader Anda yang lainnya, ya tadi saya lihat ada Ibu Adewanda, ya, maka kita juga pasti bisa terbang tinggi seperti kami-kami. Anda bisa terbang tinggi seperti kami-kami, teman-teman. Asalkan mau diisi dengan helium yang tepat, udara yang tepat, pengetahuan yang tepat, gitu. Dan asalkan ketika nanti Anda mau dibentuk, Anda mau diikat, teman-teman, ya, balon yang mau diikat, Anda jangan berontak, udah ikutin aja apa yang dilakukan oleh tukang balonnya. Ya, karena kalau misalkan tidak seperti itu, kalau misalkan Anda ketika diisi helium, terus Anda nggak mau diikat, Anda nggak mau diproses, Anda nggak mau diikat tali, Anda nggak mau diapa-apain gitu ya, Anda akan terlepas, yes Anda terbang, tapi sesaat. Ketika heliumnya habis, Anda akan jatuh ke tanah, terjerembab. Gitu. Masuk akal? Kalau masuk akal, bilang masuk akal di kolom komentar. Ya, ini kenapa saya minta Anda untuk mengetik agar Anda juga bisa eh, semakin me, apa namanya, menginstall hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang Anda dapatkan Anda install. Gitu. Nah, jadi teman-teman, apapun latar belakang kita, asalkan mau ngikutin sistemnya, belajar sama leader yang tepat, 5 7 5 7 3 teman-teman. 5 langkah dasar, 7 kebiasaan fitur person, dan 3 prinsip dasar. Anda jalankan ini serius sambil rajin-rajin datang ke pertemuan, rajin-rajin konsultasi sama leader Anda pasti bisa terbang tinggi seperti kami. Pertanyaannya adalah, seberapa pantas Anda untuk bisa terbang tinggi seperti kami? Nah, seberapa pantas ini bukan berarti kembali lagi ya, bukan berarti Anda dilahirkan tidak pantas, bukan. Tapi seberapa besar usaha Anda, apakah Anda pengen ngikutin calon-calon manusia tadi yang nongkrong di kafe, yang ngegibah, yang rebahan, atau Anda pengen jalan berenang lurus ke Inung Telur atau ke impian Anda. Itu pilihannya.
Itulah tentang seberapa pantas. Seberapa pantas, seberapa berani Anda membayar harga untuk kehidupan. Thank you Bu Ida Teras. Thank you Bu Erna. Ya, jadi, nah, matahari teman-teman, matahari punya siapa? Apakah hanya punya orang yang sipit? Bukan. Matahari apakah hanya punya hanya punya pejabat? Bukan. Matahari apakah tidak bisa dinikmati oleh pengemis? Bisa. Matahari bisa diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh semua orang. Sipit, belok, hitam, putih, berambut, tidak berambut, berkumis, tidak berkumis, ya kan? Kurus, tidak kurus, ya. Matahari untuk semua, teman-teman. Hujan, buat siapa? Buat orang yang butuh air? Tidak. Butuh nggak butuh, Tuhan kasih hujan. Suka tidak suka, Tuhan kasih hujan. Coba bila kalau sampai Tuhan marah tidak dikirimin hujan, paceklik teman-teman. Kemarau panjang, tidak ada panen, tidak ada air, ikan berkurang. Itu yang terjadi, ya. Dan Tuhan menciptakan hujan untuk semuanya. Udara teman-teman, udara yang kita hirup, kita coba kita hirup. Apakah itu hanya untuk kau Tony doang? Tidak. Anda juga berhak, termasuk yang namanya kesuksesan. Bukan hanya milik orang-orang tertentu, teman-teman. Tapi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan sudah siapkan dan mereka mau berjuang untuk mendapatkannya. Oh, napas saya nggak perlu berjuang kok. Coba kamu nggak narik napas. Napasnya memang bisa masuk sendiri. Nggak bisa. Gitu. Ya kan? Coba kamu misalnya hidup nggak kena matahari. Ah, aku nggak mau kok. Nggak mau ketemu matahari. Aku di rumah aja. Aduh, kulit Anda nggak tahu dah tuh. Tulang Anda mungkin keropos kali. Jangan-jangan ya. Jadi, segala sesuatu teman-teman Tuhan udah ciptakan buat kita. Tergantung kitanya mau menikmatinya atau enggak. Mau mengambilnya atau enggak. Mau mendapatkannya atau enggak. Ya. Nah, pertanyaan adalah seberapa pantas. Kembali lagi. Nah, yang harus ditanyakan adalah bukan seberapa pantas aku untuk berhasil, tapi seberapa pantas kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Maksudnya apa? Kita melihat di dunia ini sekarang banyak sekali ya, banyak sekali kekacauan. Ya, orang-orang pejabat-pejabat atau orang-orang yang jahat, teman-teman ya. Tapi kok mereka diberikan kesuksesan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Ya, teman-teman ya. Saya belajar dari Jamin Aja ini bahwa segala sesuatu itu bentuknya dalam bentuk energi. Energi itu bisa berubah, 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 tapi tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Termasuk soal kekayaan. Ya, ketika ada apa orang yang jahat tapi kaya. Ya mungkin di saat ini dia bisa mendapatkan kekayaan atau menikmati kekayaannya. Tapi kita nggak pernah tahu setelahnya apa yang terjadi. Ya. Tapi yang saya percaya adalah apa? Bahwa orang yang baik itu tidak pernah kekurangan. Orang yang mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang besar, ya, dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Hasil tidak akan mengkhianati proses, teman-teman. Asal prosesnya itu benar dan prosesnya memang membawa dia kepada hasil yang dia inginkan. Maksudnya jangan sampai memaksakan diri melakukan terus-menerus pekerjaan yang tidak menghasilkan, tapi berharapkan hasil yang berbeda. Gitu. Jadi alangkah indahnya teman-teman, ketika kita menyadari poin-poin ini, kita perlu menjaga diri kita agar kita tetap pantas di hadapan Tuhan. Pantas diberikan rezeki yang luar biasa oleh Tuhan kita, teman. Dan pantas di hadapan sesama manusia. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya di sesama manusia, teman-teman, misalkan ada seorang si A. A itu orangnya sombong, jahat, suka ngebully orang, suka berkata-kata kasar. Kira-kira orang-orang sekeliling dia akan mendoakan yang baik atau mendoakan yang buruk? Ya, rata-rata pasti mendoakan hal-hal yang buruk, teman-teman. Dan doa yang orang yang teraniaya itu didengar oleh Tuhan. Termasuk orang-orang yang bersyukur, yang berterima kasih. Ketika kita berbuat baik sama orang, ketika kita tetap rendah hati, ketika kita bertemu dengan orang meskipun kita sudah berhasil, orang akan melihat kita bahwa, wih gila ya, orang ini luar biasa ya. Wow, orang ini begitu humble ya. Wow, orang ini begitu banyak berbagi ya. Wow, ini orang ini baik banget ya. Dan kata-kata itu teman-teman yang kemudian dicatat oleh malaikat untuk memberikan nilai tambah kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya makanya jadi orang itu jangan pernah negatif, yang pernah ngata-ngatain orang, yang pernah jelek-jelekin orang, yang pernah mulut itu dijaga gitu ya teman-teman ya.
Kadang-kadang ada orang yang mulut itu nggak jaga, yang suka memang ada tipe orang yang kayak gitu, yang apa yang dia pikirin itu dia omongin aja, dia nggak peduli apa perasaan orang. Iya memang ada orang tipe gitu. Tapi itu kalau misalnya masih anak kecil, it's okay, it's fine. Tapi kalau misalnya udah terlalu besar masih ngomong seperti itu, Anda, oh bukan Anda, orang itu jahat sekali teman-teman. Kayak orang yang nggak sekolah gitu, ya. Jadi jangan sampailah kita menjadi orang yang kemudian takabur, kemudian akhirnya kita didoakan hal-hal yang jelek oleh sesama manusia, ya. Nah kayak ini teman-teman ya, sebuah landasan, ya. Tuhan tidak akan apa namanya mengirimkan pesawat yang besar kepada orang-orang yang landasannya itu berbatu, kasar, dan tidak panjang. Saya membahas tentang apa? Tentang hati, teman-teman. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kerikil, penuh dengan batu, penuh dengan gelombang, dan hatinya pendek, Tuhan nggak mungkin lah bisa memberikan rezeki yang begitu besar, gitu. Tapi Tuhan akan berani menurunkan pesawat Boeing yang besar, teman-teman, yang gede. Ini nggak tahu ya teman-teman pernah gak naik pesawat terbang dan kemudian bertanya, kenapa landasan di sini, kenapa pesawat yang landing di kota tersebut itu pesawatnya nggak ada pesawat besar? Salah satu penyebabnya adalah apa? Landasannya terlalu pendek, tidak mampu menampung pesawat yang besar karena pesawat yang terbesar itu tidak keburu untuk ngerem kalau misalkan dia landing di tempat tersebut, gitu. Makanya Tuhan nggak akan mengirimkan atau mendaratkan sebuah pesawat yang besar atau rezeki yang besar kepada orang-orang yang landasan hatinya itu pendek. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita setiap hari selalu menata hati teman-teman ya, selalu berkata yang positif, berpikir yang positif, berperilaku yang positif, berpikir, bersikap dan berkata-kata yang positif, teman-teman yang jaga hatinya, maka teman-teman yakinlah ketika kita memantaskan hati kita untuk kemudian memberikan menerima berkat yang lebih daripada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Cuman nggak tahu kapan kapan datangnya gitu. Iya udah ganti namanya BPKT. Ada apa nih? Apanya yang berubah namanya, Mbak Ayu? Ya, oke kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau Anda lihat kayak gini, ya, kalau Anda sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, Anda lebih gemes sama yang anak-anak yang wajahnya seperti apa? Yang bahagia atau yang perengut-perengut? Atau misalkan Anda sebagai om atau tante, Anda punya keponakan, Anda suka gemes sama yang kayak gimana? Yang yang senyumnya bahagia atau yang perengut-perengut? Gitu. Nah, kalau misalkan Anda sebagai om atau tante atau sebagai orang tua, ya, kemudian anak Anda atau ponakan Anda seperti ini, Anda bakal lebih ngasih hadiah ke siapa? Yang happy, yang mukanya bahagia, atau yang perengut-perengut, teman-teman? Nah, itu, ya, tentunya yang mukanya bahagia, teman-teman. Ya, makanya kita perlu menjaga hati kita agar terus bahagia. Nah, terus ada orang-orang gini, teman-teman. Ada orang-orang yang Sa- saya belajar ini saya kemarin dapat dari TikTok sih atau Instagram saya lupa di Reels. Salah satu penyebab masalah di buka bumi ini yang paling besar adalah apa? Ketika ada orang yang ingin merasa dianggap penting, gitu. Ini adalah satu problem yang sering kita temui dalam kehidupan. Orang tua ingin dianggap penting sebagai orang tua. Makanya ketika anaknya tidak mendengarkan sedikit, gua ini bapak lu. Gitu. Gua ini emak lo, gitu. Ya, anak juga ingin dirasa penting. Aku ini udah teenagers loh. Aku ini udah besar loh. Bisa gak sih respect ke aku? Nah, ya kan? Dalam hubungan berkeluarga, suami. Aku ini suami loh. Istri. Aku ini istri loh. Aku. Gitu. Ya kan? Bener gak? Terus apa lagi ya? Dalam hubungan rumah apa pekerjaan. Aku ini atasanmu loh. Aku ini kerja udah capek loh. Aku ini yang gaji kamu loh. Aku ini yang ini loh. Aku ini merasa penting teman-teman. Nggak ada gua nggak jalan bisnis lo.
Cah, nggak ada gua lu nggak kerja lu di sini. Cah, nggak ada gua mau makan apa keluarga lu. Cah, bahaya teman-teman. Dan apalagi kalau dalam hubungan upline dan online karena kita berbicara di bisnis MCA ya hari ini ya. Hubungan upline dan online teman-teman. Aduh, lu tuh downline gue tuh lu ngerti apa sih? Gue ini upline lu. Gue ini ruby. Gue ini emerald. Gue ini diamond. Gue ini elite diamond. Gue ini eksekutif elite. Gue ini elite crown. Gue jangan ngomong sampai atasnya lagi karena saya belum nyampe ya. Takutnya disangka ini lagi ngelirik. Nyampe ke saya aja. Gue ini elite crown. Lu tahu apa? Teman-teman, jadi orang kalau kita mau hidupnya lebih simple dan terus maju, kita nggak perlu terlalu merasa penting, teman-teman. Just lakukan aja apa yang teman-teman bisa lakukan dan lakukan aja apa yang teman-teman harus lakukan untuk berhasil, untuk bisa layak untuk berhasil. Nggak usah merasa penting. Aku ini si gembala sapi, aku ini elite crown. Masa aku diperlakukan seperti ini? Elah. Teman-teman, if you want to gain respect, respect. Respect itu kalau dalam leadership itu nggak hanya tentang posisi, tapi tentang bagaimana perilaku kita, gitu. Bagaimana dampak kita terhadap tim kita, ya. Kalau seandainya kita sudah melakukan yang terbaik, tapi orang tetap tidak memberikan apa namanya, tidak memberikan penghargaan kepada kita, ya so what? Yang penting kita dapetin yang terbaik, gitu. Karena goals kita bukanlah tentang yang namanya bukannya tentang yang namanya apa sih penerimaan dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Yang kita harapkan kan sebenarnya kan adalah kesuksesan dan kebahagiaannya kita, teman-teman. Ya, jadi if you want to get respect, respect. Ya, ini kak, ini ada si siapa namanya ya? Saya lupa nih namanya. Pokoknya di film PT Barnum, ya, di film The Greatest Showman. Nah, si Barnum ini teman-teman ya, dia mencari orang-orang yang terlihat unik. Ya, misalnya yang badannya eh, ini buat teman-teman, bukan buat teman-teman. Ini contohnya nih yang pakai topi nakoda nih orang kerdil. Ini ada orang yang tatoan semua. Ini ada yang tatoan semua. Ada yang rambutnya putih, ada yang rambutnya botak di tengah gitu kan. Ada yang hitam, ada yang wanita berjenggot gitu. Ada yang ini juga nih ya, ada yang berbulu badannya. Nah, awalnya ketika dia mencoba untuk mempersatukan mereka, sulit, teman-teman, karena orang-orang yang unik ini di mata si Barnum, itu mereka sudah terlanjur sering dicemooh dan diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya dia, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Barnum? Barnum mendapatkan respect dari mereka dengan cara apa? Memperlakukan mereka sebagai manusia. Itu yang terjadi, teman-teman, ya. Jadi, ketika kita memperlakukan orang lain sebagai manusia, yang memperlakukan manusia selayaknya manusia, teman-teman, kita akan mendapatkan respect. Termasuk ketika kita membangun jaringan kita. Ya, jangan sampai jadikan tim Anda itu hanya sebagai seperti apa namanya ya? Seperti kayak pundi-pundi uang lah, bukan. Ya, tapi perlakukanlah tim kita sebagai manusia, sebagai teman, sahabat, ataupun sebagai keluarga. Ya, maka Anda akan mendapatkan respect dan bisa bergerak maju lebih cepat bersama-sama dengan mereka. Ya. Ya. Kok katanya setiap orang pasti bisa sukses. Setiap orang layak untuk sukses. Setiap orang itu berhak untuk sukses. Emang ada kok. Kalau misalkan dia itu terlahir di keluarga yang sederhana atau keluarga yang jauh dari kata sederhana dan cuma bekerja sebagai seorang office boy, apakah bisa dan layak kok untuk sukses? Tentu saja bisa, teman-teman. Sangat bisa. Bahkan di Indonesia sendiri kita sudah ada buktinya, ya. Ini adalah Bapak Hotman Zainal Arifin. Ya, saya pernah mendengar kisahnya beliau dari guru saya, Kiai Jamil Zaini. Pak Hotman Zainal Arifin ini adalah Vice President dari Citibank, teman-teman. Dan Anda tahu, awalnya dia adalah seorang office boy. Seorang office boy di Citibank.
yang kemudian naik, 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 naik menjadi seorang vice president. Kok bisa? Begini ceritanya. Pada suatu hari, oh enggak ya, ternyata Pak Hotman tadi, bukan Hotman Paris ya, Pak Hotman tadi, teman-teman. Ketika dia bekerja, ya, dia itu, dia kan jadi office boy. Nah, ketika dia lagi jagain di ruang training, dia di Citibank itu kan perusahaan yang multinasional ya, ada ruangan training lah di situ, ruang meeting, ruang training. Nah, ketika ada acara waktu itu training apa tentang finansial atau apa saya nggak tahu lah ya. Intinya pada saat ada training, office boy ini dia minta izin sama trainernya, Bu, boleh gak saya menunggunya di dalam? Oh, boleh aja. Kenapa mau nunggu di dalam? Iya, biar saya bisa sekalian belajar. Di saat mungkin kebanyakan office boy yang saya lihat ya kan ketika ada ruang training mereka akan mencari ruang tunggu, ruang apa, mereka akan berada di luar ruangan, cari tempat pojokan agar bisa apa, duduk lihat-lihat handphone gitu. Nggak cuma office boy, malah member-member MC juga kadang-kadang gitu, datang training bukannya belajar, malah nyari pojokan, ngecas handphone, terus nggak tahu ngapain, scroll-scroll TikTok, bukannya benar-benar belajar. Nah, Pak Hotman berbeda. Dia belajar di training. Ya, ketika ada staff mau fotokopi, dia yang fotokopikan sambil dia belajar. Terus one day, teman-teman, ketika trainingnya hampir berakhir, di hari terakhir itu, ada tes dari trainernya kepada setiap peserta. Pak Hotman ini ditanya, mau ikutan bikin? Oh, dia bikin, teman-teman. Dari situlah dia mulai mendapatkan added value di mata perusahaan. Ya, akhirnya apa? Dari office boy naik, naik. Saya nggak tahu lah jabatannya sebenarnya sebelum-sebelumnya apa aja. Tapi yang pasti beliau bisa berakhir di posisi vice president. Citibank, teman-teman, perusahaan besar, bukan perusahaan ecek-ecek. Gila kan? Jadi apakah orang yang dengan latar belakang kurang bagus tidak bisa sukses? Bisa sukses. Saya, debt collector, nyari-nyari saya. Bank, nyari-nyari saya saat itu. Bukan nawarin kredit ya, mau nagih kredit gitu kan, nagih utang. Tapi bisa gak hidupnya berubah? Bisa. Ini kan karena apa? Setiap orang pantas. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman di sini yang lagi nonton, misalkan ada di antara anda yang lagi nonton hari ini, terus masih ngerasa kayaknya gue nggak pantas untuk berhasil di bisnis MCI, berubah teman-teman. Asal mau belajar dan melakukan, Anda akan menapaki tangga-tangga kesuksesan di bisnis MCI. Nih, kita lanjut ya. Jadi, apakah orang dengan latar belakang biasa bisa sukses? Jawabannya adalah B. Ketik ke kolom komentar. Bisa sukses. Nah, Pak Hotman ya. Jadi, teman-teman, pada dasarnya, sukses itu adalah pertemuan antara kesempatan dengan persiapan. Ya, pertemuan antara kesempatan dengan persiapan. Ini kesempatan nih, selalu diberikan oleh Tuhan. Nah, cuma kita pernah melakukan persiapan nggak untuk kemudian kita mengambil kesempatan tersebut? Contohnya gimana, Kok Tony? Ya, nih, kalau orang melakukan persiapannya itu kecil, yang nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau bertumbuh, disuruh belajar presentasi nggak mau, disuruh belajar produk nggak mau, tiba-tiba datang kesempatan, seorang leader hebat pengen join sama dia. Tapi karena persiapannya nggak mumpuni teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Ya bidang suksesnya cuma segini nih. Ya udahlah, gua beli produk aja misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita benar-benar melakukan persiapan dalam kehidupan kita, belajar, bertumbuh, yang belajar ilmu-ilmu yang bisa, yang kita tahu bahwa bisa membawa kita ke dalam kesuksesan yang kita inginkan, menuju kesuksesan yang kita inginkan. Anda melakukan persiapan seperti ini, besar sekali persiapan Anda, jauh sekali persiapan Anda, Anda maksimalkan persiapan Anda, maka ketika kesempatan itu datang, maka Anda akan mendapatkan bidang sukses yang lebih besar. Gitu teman-teman.
ya. Anda akan mendapatkan bidang sukses yang lebih besar. Jadi kalau di bisnis MCI apalagi teman-teman, Anda yang penting Anda mau belajar, Anda mau melakukan, belajar melakukan dan evaluasi. Maka Anda akan bisa mendapatkan kesuksesan yang Anda idam-idamkan, kehidupan yang terbaik yang bisa Anda impikan, kehidupan terbaik yang bisa Anda dambakan. Itu Anda bisa dapatkan di bisnis MCI teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi, bidang sukses adalah di mana persiapan berjumpa dengan kesempatan. Kalau persiapannya sedikit, kesempatannya datang, maka eh, dikitlah bidang suksesnya. Tapi ketika Anda melakukan persiapan yang besar, kesempatannya datang besar, maka hasil suksesnya juga akan besar, teman-teman. So, teman-teman, pesan dari saya adalah apa? Teruslah memantaskan diri, ya. Nah, gitu ya. Teruslah memantaskan diri. Dengan cara apa? Dengan cara terus belajar, terus meningkatkan kapasitasnya teman-teman. Ya, saya nggak capek-capeknya nih mengingatkan nih, bentar ya. Bentar ya guys ya, bentar ya, saya buka dulu. Bentar ya, bentar ya. Nah, ini saya nggak capek-capeknya ya teman-teman mengingatkan teman-teman bahwa di MCI, VSN, kita tuh udah nyiapin banyak hal buat Anda. Ya, Anda bisa download yang namanya VSN Digital, teman-teman. Ya, VSN Digital. Terus di sini teman-teman bisa lihat yang namanya program Millionaire Journey. Ya, buat teman-teman yang pengen berhasil, pengen sukses di MCI, ya. Insya Allah saya sukses saya bersama RBW tim. Amin ya Allah. Oke, timnya berarti diajarin nih, Bu, Bu Melati, ya. Atau Anda juga belajar di sini. Belajar di Millionaire Journey nih, ya. Chapter 1. Belajar nih teman-teman. Ah, kok Tony nggak belajar no? Jangan ngikutin saya udah jadi elite crown. Ya justru saya ngajar di sini gitu kan. Ya, Anda nonton nih video-videonya dari preambulnya, dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, Anda pelajari teman-teman ya, belajar. Kemudian Anda daftar yang namanya NetPro, ya kan? Ini saya udah langganan 12 bulan nih, teman-teman. Nih kemarin di bulan Juli ini ada NetPro rekaman dari siapa nih? Ada dari Ibu Norita sama Ibu Reni Wafa tuh, ya. Di bulan Juni ada eh, Pak Hendy sama Profesor Dimmer, ini adalah VS-nya saya. Buat teman-teman yang kemarin itu nggak datang ke Victory Seminar saya, bisa dengerin apa yang saya bagikan di dalam Professional Dreamer. Ya, di bulan Mei itu ada Pak Toto, ada audio dari Pak Toto, ada audio dari Pak Wendy, VS-nya Pak Wendy. Ya, bulan April ada dari Bu Yuliago sama dari Bu Sri Rejeki. Bulan Maret ada dari Bu Nelala dan juga ada dari Bu Betty. Bulan Februari itu ada dari Bu Eni dan Ibu Lia Agustin. Teman-teman bisa pelajari ini, teman-teman. Semua pengalaman yang kami sudah jalankan itu kami bagikan semua di sini. Bagaimana kami rindu bisa mendapatkan tim-tim yang lebih sukses lagi bersama dengan kami. Betapa kami rindu, teman-teman, bisa mendapatkan member-member MCI atau mengenal leader-leader baru di bisnis MCI. Bahkan mungkin bukan jaringan kami pun kami bahagia ketika ada yang lahir baru menjadi seorang leader yang hebat di bisnis MCI. Betapa banyak orang-orang yang saya congratulation ketika ada seseorang mencapai peringkat elit, eksekutif, diamond, crown, teman-teman. Banyak teman-teman, banyak orang yang ingin kita berhasil di bisnis ini, ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada video-video course ya, bagaimana menjadi magnet sukses. Nah, ini video bagus nih, jago closing cuma modal 3F, feel fun, ini bagaimana saya mengerjakan jurus justru itu. Teman-teman bisa nonton di aplikasi VC Digital versi 3 video course gitu. Jadi kalau misalkan lagi di rumah nganggur atau lagi pengen buka TikTok terus sudah bosen buka TikTok, tutup TikTok, buka Instagram, tutup Instagram, buka Facebook, tutup Facebook, buka TikTok lagi, lebih baik teman-teman buka VSN Digital versi 3. Nih, nonton di video course dengan Net Pro sama menjalankan Millionaire Journey. Bentar teman-teman saya kecekukan. Butuh air dulu guys. Ya.
Teman-teman tuh harus bisa membangun momentumnya teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman menjadi orang yang merugi. Ini tentang mindset nih salah satu penyebab orang miskin nggak bisa kaya, ya. Dampak dari kebiasaan sudah meningkatkan kapasitas diri. Ya, mengapa harus mulai bisnis online? Mindset bisnis online, pentingnya menentukan target market dari bisnis online. Buyer persona itu apa sih? Ya, ini ada banyak sekali teman-teman ilmu-ilmu yang Anda bisa dapatkan dan Anda bisa ajarkan kepada tim. Ya, untuk apa? Untuk kemudian berkembang bersama-sama, gitu. Ya, asik gak tuh? Kalau asik, ketik asik dong di kolom komentar. Asik, asik, asik. Ya, ada juga nih. Ini apa nih? Oh, TV nggak ada. Ada. Tuh ya, video-video perjalanannya kita gitu kan. Terusnya juga ada tutorial, ya kan, tutorial untuk extra plan, cara download unduh video testimoni di Facebook VSN, cari member baru di MCI, optimalkan aplikasi Zoom. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Ya, news. Dan news apa nih? Tuh, promo hot deal, ya kan? Update terus teman-teman tuh. Ya, buat kamu buncit, hati-hati lemak visceral menumpuk. Ini banyak juga loh informasi-informasi kayak gini teman-teman. Tahu nggak ini ada di dalam handphone Anda, dalam genggaman Anda, ya? Dan yang paling penting adalah apa ini teman-teman? Nih event 27 Agustus akan ada MAC bersama dengan Ibu Yuliago teman-teman, ya. Nah, ini tanggal nih buat yang Diamond tanggal 16 Agustus kita akan ada Diamond Exclusive Meeting, Diamond Above Exclusive Meeting. Jadi buat teman-teman yang nanti tidak datang ke MGK Kemayoran Luxus, teman-teman bisa datang di acara yang jam 10 by Zoom. Ya, pastikan teman-teman daftar ini ya. Ini ada waktunya nih. Takutnya teman-teman telat daftar. Ya. Nah, ini juga ada MAC. Ah, ya MAC ini ya, teman-teman bisa daftar event gitu untuk ikutan supaya dapetin itunya apa? Linknya buat nanti ikutan di Zoom gitu. Ya, terus juga nanti ada MC Mind Forward yang punya tiket, nanti kita pastikan datang ya biar kita bisa dapat produknya juga. Ya, asik. Ini ada Vision Podcast nanti tanggal udah lewat ya guys ya. Besok guys. Besok ya Vision Podcast kita akan bersama dengan host kita Ibu Ferawati dan juga narasumber kita Ibu Desianti ya. Teman-teman, nanti kita bisa belajar lagi nih. Nah, ini di mana? Di Facebooknya VSN, teman-teman. Ya, gitu. Terus kita lihat lagi nih, teman-teman. Lihat semua event. Karena yang paling penting juga adalah apa? Acara FYP. Nah, ini udah mulai ada nih acara FYP serentak, teman-teman. Ya. Hmm. Di Solo tanggal 23 Agustus. Ya, ini pastinya udah bahas tentang produk baru, teman-teman ya. Yang penasaran dengan produk baru nanti datang nih 23 Agustus di Solo, 24 Agustus di Muara Bungo, 24 Agustus di Medan, 24 Agustus di Bandung, ya. 24 Agustus di Balikpapan. Nah, saya di Balikpapan sama di Samarinda, teman-teman. Tanggal 23 di Samarinda, tanggal 24 di Balikpapan, ya, teman-teman, ya. Nah, ini juga ada nih di Belitung tanggal 30 Agustus. Nanti saya juga tanggal 30 Agustus saya ada di Bone, 31 Agustus saya di Makassar. Jadi, teman-teman, manfaatkan kesempatan ini, ya. Lihat acara-acara kita ada apa aja. Dioprek-oprek tuh yang namanya fashion digital, gitu. Ya, teman-teman, ya. Sehingga teman-teman nanti bisa belajar, bisa makin bertumbuh. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau memantaskan dirinya teman-teman untuk bisa belajar dan bertumbuh, ya maka teman-teman harus mau bergerak, ya, harus mau gaspol, gitu. Kok, kalau mau nyari testimoni-testimoni di mana kok caranya kok? Nah, teman-teman kalau misalnya mau cari testimoni-testimoni, ya teman-teman bisa cari di sini. Nih, ya, bentar ya. 1 juta. Nah, nih. Oke, teman-teman bisa di sini nih, teman-teman lihat ya. Teman-teman bisa cari nih di 1 juta testimoni titik my titik canva titik site ya 1 juta titik my titik canva titik site
Ya, teman-teman akan bisa mendapatkan kesaksian-kesaksian itu banyak banget. Kita hapus dulu. Nih, testimoni produk, produk knowledge, tip achiever, video-video testimoni tip achiever, sama tutorial-tutorial. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Ah, aduh, aku mau belajar produk, aku belajarnya di mana ya? Ini masuk ke sini, lihat tuh product knowledge, gitu, ya. Nanti di sini ada, oke, di sini ada katalog produk dalam bentuk PDF, ada video-video produk, ada video-video promosi, ada juga foto-foto ya, yang teman-teman bisa langsung capture ya nih, ya kan? Ada Bu Nelly Jo, ya sama yang lain aku nggak tahu nih. Ada Bu Rika gitu kan. Nah, katalog produk PDF kayak gimana kok bentuknya? Tuh, penjelasan tentang Veritex. Ini dari produk yang lama semua ada di sini teman-teman. Ya, gitu. My Fiber ada di sini, apa MS Vault ada di sini, Milioner, MC Katalog, semua lengkap teman-teman. Ya, Anda bisa download, Anda bisa pelajari dan Anda bisa sharing ke tim Anda. So, jadi buat kita member-member MCI, kalau kita bertanya tentang seberapa pantas kita untuk berhasil, seberapa pantas Anda untuk berhasil, kita sudah jelas ya bahwa setiap orang itu pantas untuk berhasil. Saya bisa berhasil, Anda juga. Anda bisa berhasil, tim Anda juga. Jadi jangan underestimate. Ya, upline Anda bisa berhasil, Anda juga. Lost time Anda bisa berhasil, Anda juga. Yang penting apa? Tadi seperti si balon. Ya, balon itu akan terbang ketika dia diisi dengan helium, diisi dengan isi yang tepat. Kalau balon diisi dengan air, dia jadi berat. Balon diisi dengan udara mulut dari mulut kita, dia akan ringan tapi dia tidak bisa terbang. Tapi balon ketika diisi dengan helium, dia bisa terbang sampai ke bulan. Ambilkan bulan buja. Ya, jadi intinya adalah apa teman-teman? Bukan tentang apa latar belakang Anda, bukan tentang siapa Anda, bukan tentang berapa banyak kekayaan Anda hari ini, tapi tentang bagaimana Anda mau mengisi diri Anda. Kalau memang mau sukses di MCI, mengisi diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil di bisnis MCI, diisi dengan heliumnya MCI, maka Anda akan bisa terbang tinggi ke langit yang lepas. Tapi ingat, ketika nanti mau ditutup lubang anginnya, ya teman-teman ikut aja, jangan ngelawan. Kenapa? Nanti heliumnya keluar, terbang tinggi, tapi kemudian jatuh terjerembab. Artinya apa, teman-teman? Jangan sampai juga Anda terlepas dari orang-orang yang sedang membantu Anda untuk terbang, supaya Anda kagak kelepas. Ya, kayak gitu aja. Amin, amin, amin. Cinelio. Oh, tadi ada foto Cinelio, Cinelio-nya ada di sini ya. So, teman-teman ya, paling sepertinya itu saja yang bisa saya bagikan di BBKT pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk acara hari ini Tuhan, BBKT hari ini Tuhan, kita sudah belajar tentang seberapa pantas kami ya Tuhan untuk bisa berhasil, dan kami percaya bahwa setiap ciptaanmu Tuhan, manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini Tuhan, kami semua berhak untuk berhasil, karena kami semua sebenarnya pada dasarnya ternyata kami diberikan kepilihan, apakah kami ingin terus maju, apakah kami ingin stop, apakah kami ingin bergerak mundur Tuhan, semua itu pilihan dan keputusan yang kami eh, pilih ya Tuhan. Kau izinkan kami untuk memilih ya Tuhan. Kau yang menyediakan kesempatan ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan. Mulai dari sekarang kami mempersiapkan diri kami lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih besar lagi. Agar kami bisa mendapatkan berkat-berkat-Mu yang lebih luar biasa lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang prima, dan temukan kami dengan teman-teman tim-tim yang mau jalan bersama dengan kami Tuhan, agar kami bisa sukses bersama-sama di bisnis MCI lebih luar biasa lagi dan lebih kuat lagi dan lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin guys. So teman-teman, thank you buat acara hari ini BPKT. Sampai jumpa lagi di BPKT selanjutnya, dan pastikan minggu Sabtu kita ada acara besar, pasti bakal rame. Selasa mudah-mudahan saya bisa bawakan materi produknya ya, karena saya juga masih perlu banyak belajar ya. Sukses buat kita semua. Salam maksimal dan better life with Millionaire Club Indonesia. Dadah guys. Sehat-sehat ya semuanya. Bye bye.